silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Ilahi anta maksudi waridoka maklubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan limpahan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di acara Safari Silaturahmi Sinergi. Pada hari ini kita bisa berkumpul, alhamdulillah. Yang saya hormati dari Mas Ori beserta stafnya, yang saya hormati Bapak Haji Misbah selaku penyedia tempat, yang saya hormati para tamu undangan, wabil khusus dari kota Majalengka, dari kota Cirebon, dari kota Bali, Cimahi, Lembang, Jakarta, Bale Endah, Sumedang. Alhamdulillah, kalau yang belum saya sebutkan mohon maaf, mungkin dari kota mana yang hadir di ini tempat. Selawat serta salam tetap kita curahkan ke Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, sampai kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin untuk pembuka, walaupun singkat, alhamdulillah pembuka sudah saya jalani. Selanjutnya mungkin langsung ke acara pokok, yaitu langsung dari Mas Ori, langsung dari berdiskusi ya, langsung berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat secara lahir dan batin. Dan mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan untuk berupaya memperbaiki diri dan memataskan diri, hingga kita bisa bersama-sama mendapatkan ridho dan berkahnya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak untuk panitia beserta peserta yang sudah meluangkan waktu, tenaga dan segalanya, ya akhirnya kita bisa bersilaturahmi di sini. Dan mudah-mudahan dari silaturahmi ini kita memperkuat hubungan kita sebagai manusia di muka bumi ini dan segala tugasnya. Saya perkenalkan diri, nama saya Abkorizat atau biasa dipanggil Mas Ori, dan di sini saya ditemani oleh beberapa sahabat dan tutor saya. Di samping saya ada kami Dani, ada kami di beliau itu tutor saya. Jadi waktu saya ikut pelatihan
sekalian. Saat saya ikut pelatihan di salah satu lembaga yang didirikan oleh Raden Asrukasa, beliau-beliau inilah yang membimbing saya. Ada sahabat saya juga, Mas Haidar, Mas Iril, Denisa, dan beberapa teman-teman yang dari Bandung ya, Kang Budi. Terima kasih banyak sudah ikut serta membantu mensukseskan acara ini, yang mudah-mudahan berkah buat teman-teman juga. Untuk biasanya kita kan safari juga kita langsung diskusi, karena saya juga tidak memberikan materi apapun sebetulnya. Jadi di sini kita sama-sama belajar dan belajar bersama. Saya berharap nanti diskusi ini pun ketika ada pandangan-pandangan teman-teman yang mungkin bisa kita share dan kita bagi, ayo kita berdiskusi bersama, ayo kita saling belajar satu sama lain. Dan mudah-mudahan dengan seperti itu kita bisa melihat satu titik atau beberapa sudut pandang yang mendekatkan diri kita kepada kebenaran, yang terus berproses dari pembenaran baru ke pembenaran baru. Jadi apa yang kita gagas dari safari silaturahmi sinergi sendiri, sebetulnya dari kata-kata safari sendiri itu kan suatu perjalanan atau suatu langkah dari tempat lain ke tempat lain untuk kita sendiri itu belajar mengambil nilai-nilai luhur, nilai-nilai sosial, baik itu budaya dan sebagainya yang selama ini sudah lama terpendam. Jadi kita coba untuk sama-sama uri-uri, ya kalau di Jawa itu namanya uri-uri budaya, kalau di sini apa? Lestarikan. Ya, apa? Menggali lagi budaya-budaya yang dulu pernah ada dan mungkin sekarang udah mulai luntur. Nah, kita coba bangkitkan lagi itu nilai-nilai itu, karena saya yakin bahwa nilai-nilai luhur dari para pendahulu kita itu sangat luar biasa, mendekatkan diri kita kepada alam maupun penciptanya, kan gitu. Nah, kita coba gali lagi itu nilai-nilai itu yang sudah lama terpendam. Jadi intinya di safari itu kita sendiri itu belajar. Saya sendiri pun belajar dari teman-teman. Saya berharap kita belajar bersama. Jadi tidak ada guru, tidak ada murid. Kita sama-sama berproses. Nah, silaturahim sendiri itu kan membangun koneksi, membangun hubungan, yang pada hakikatnya kita adalah satu kesatuan yang utuh, yang seolah-olah berpisah. Dari silaturahim itulah saya berharap ada satu nilai-nilai yang kita sama-sama pelajari dari setiap individunya hingga menjadi utuh, gitu. Tidak tercerai-berai seperti sekarang yang seolah-olah saya dan kamu berbeda, itu urusan-urusanmu, ini urusan-urusanku, gitu. Jadi kalau kita bicara secara global, ketika ada suatu tatanan masyarakat yang sekarang mengalami disharmoni, itu adalah tanggung jawab kita semua sebagai setiap individunya yang harus harmoni satu sama lain. Jadi dimulai dari yang kecil hingga meresonansi ke yang lebih luas. Jadi kan ketika kita silaturahmi ini tanpa sadar ada satu ikatan, ada interchange partikel yang satu sama lain saling mengisi. Nah, saya berharap itu terjadi di kita. Jadi saya berharap sahabat-sahabat semua di sini memperkenankan kita untuk menjadi keluarga. Jadi sudah tidak ada lagi sekat yang seolah-olah kita berbeda, tapi dengan satu keluarga ini kita menjadi satu tubuh, menjadi satu sama rasa. Ada sile ase, sile aso, sile asah yang kita bangun bersama. Di sinergi sendiri itu adalah satu cita-cita bersama yang dimana itu tercetus dan itu terinisiatif dari setiap individu kita. Jadi cita-cita kita bersama tidak lebih adalah membangun satu keharmonisan di muka bumi ini, seperti tugas kita menjadi khalifah sebetulnya. Nah, saya berharap itu semua menjadi sinergi untuk kita sama-sama membangun satu keharmonisan di lingkungan kita. Itu. Nah, mungkin itu prolog dari saya. Ayo kita diskusi bersama. Jadi silakan bila ada teman-teman mungkin untuk didiskusikan, ayo kita diskusikan bersama. Dan
apabila nanti di teman-teman ada cara pandang lain atau sudut pandang lain, ayo kita sama-sama belajar. Gitu. Mungkin itu dari saya, Pak. Mungkin dimulai diskusinya. Alhamdulillah, yang disampaikan dari Mas Ori langsung ke selanjutnya mungkin langsung ke pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang bisa langsung nanti dijawab sama Mas Ori langsung. Mangga yang mau langsung mempertanyakan mungkin langsung pertanyaannya ke apapun yang ada di termasuk permasalahan diri kita mungkin ya bisa dipertanyakan langsung ke Mas Ori seperti apa sih solusi atau permasalahannya mungkin seperti itu. Maka yang mau bertanya langsung kesempatan. Alhamdulillah di hari ini ada izin dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa berkumpul bertemu langsung dengan Mas Ori dan narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirjen siang, selamat siang Mas Ori dan teman-teman dari Safari Silaturahmi Sinergi Sahabat Bandung. Perkenalkan, nama saya Andi Sambas. Saya dari Sumedang, Rancakalong. Beberapa waktu lalu saya melihat channel YouTube-nya Mas Ori dan bagi saya sangat luar biasa ya. Jadi masih muda tapi pemaparan mengenai spiritualnya sesuatu yang mencerahkan bagi saya. Setelah saya cermati mungkin banyak hal yang harus saya pertanyakan juga ya dari diri saya sendiri berkaitan dengan materi Mas Ori yang berkaitan dengan biofil ya. Yang mau saya pertanyakan itu apakah biofil itu sendiri bisa dilihat secara kasat mata oleh saya khususnya atau semuanya, dan itu kalaupun perlu latihan seperti apa? Mungkin itu pertanyaan saya hanya sepertinan itu intinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terima kasih banyak pertanyaannya. Jadi sebetulnya di channel itu channel sahabat saya Ngaji Rasul. Ya, alhamdulillah dari situ kita dipertemukan. Jadi kan sebetulnya tadi pertanyaan tentang biofil. Jadi sebetulnya seluruh makhluk hidup itu memiliki medan biofil itu. Nah, untuk kita bisa melihat sendiri, kan sebetulnya itu tergantung dengan sensitivitas kita yang kita olah. Itu juga sebetulnya bukan dimaksudkan apakah kita harus melihat, tapi bagaimana kita bisa merasakan biofil itu. Karena kan sebetulnya gini, biofil sendiri itu kalau menurut saya adalah pancaran dari citra psikologis atau titik-titik energi yang ada dalam tubuh kita, yang dimana titik-titik pusat psikologis itu membawa pesan-pesan atau nilai-nilai mental di setiap individu kita. Jadi misalnya gini, ketika kita sedih secara secara alamiah sebetulnya psikologis atau energi kita dalam tubuh kita itu mencitrakan itu. Jadi ketika kita sedih itu biofilnya berubah warna spektrumnya. Nah, kan kalau ada perubahan itu artinya bisa dilihat, tidak hanya dirasakan. Ya kalau untuk melihat sendiri itu kan sebetulnya tergantung individunya, saya juga nggak bisa jamin. Jadi sebetulnya untuk penglihatan sendiri itu kan sebetulnya kan menurut saya kewaskitaan ya bahasanya ya, atau di kita ESP, extrasensory perception ya. Jadi sebetulnya itu tidak melulu harus melihat aura sebetulnya. Kalau menurut saya kewaskitaan sendiri itu menurut saya adalah bagaimana kita sendiri itu mampu membaca peta atau koordinat atau memudahkan kita membaca satu situasi yang dimana itu ada solusi, bukan hanya
melihat hal-hal gaib atau hal tentang aura dan sebagainya. Jadi kewaspadaan itu sebetulnya adalah satu sistem atau cara kita memandang segala situasi di alam atau kondisi di lingkungan kita ataupun permasalahan hidup kita, hingga kita bisa melihatnya itu secara esensi lebih dalam. Akhirnya kita mampu untuk memberikan satu tindakan yang mampu membawa nilai-nilai harmoni, keseimbangan. Nah, kalau untuk medan biofil sendiri menurut saya kan gini, selama ini kan kita tidak tahu tuh energi itu ada apa tidak kan gitu. Tapi energi itu bisa dirasakan awal. Jadi untuk melihat sendiri itu kalau menurut saya ada tahapannya, mulai dari kita percaya, kita merasakan, nah baru nanti kita bisa melihat. Nah itu pun tergantung dengan keunikan teman-teman sendiri. Jadi tidak bisa disamaratakan. Karena menurut saya sendiri kewaskitaan sendiri itu persentasi kebenarannya itu cuma 80%. Itu pun harus ada 3 waskitator minimal. Jadi saya sendiri kalau mau bicara tentang hal-hal seperti itu pun tidak berani mengatakan bahwa itu valid. Kemungkinan masih gitu. Nah, sebetulnya di situ Pak. Jadi jangan sampai kita pun terjebak kita melihat aura orang lain terus tiba-tiba kita udah berpersepsi bahwa orang lain seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi belum tentu seperti itu juga sebetulnya. Tapi ketika kita mampu merasakan itu, kita tahu posisi kita harus seperti apa, kan harusnya gitu. Kalau sekarang kan itu dibuat, oh saya bisa nerawang kamu gini kan jadi nggak ada artinya. Nah, maksud saya itu nilai kemaslahatannya menjadi minim. Tapi kan sebetulnya ketika kita melihat itu, bagaimana respon kita terhadap hal itu. Jadi how to kan gitu. Oh jadi kalau orangnya secara biofil seperti ini, berarti kemungkinan besar secara psikologis dengan sistem kelenjar hormon itu kita bisa memahami bahwa orang ini sering istilahnya secara potensinya itu pasti berbicara soal ini. Nah, bagaimana cara kita membawa mereka untuk berbicara soal itu sesuai dengan interaksi kita kepada lawan bicara, sebetulnya gitu. Bukan untuk meramal. Nah, itu kan yang sekarang jadi mengalami penurunan makna. Jadi sering dibuat ngeramal gitu, yang sebetulnya nilai kemaslahatannya pun kecil. Jadi tanpa ada solusi. Nah kayak gitu Pak. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya apakah bisa dilihat, memungkinkan sekali, tapi itu tergantung setiap individunya. Bagaimana beliau atau kita sendiri mengolahnya, mengasahnya. Jadi kalau misalnya mau diakumulasi sendiri secara nilai, itu segala apa yang kita upayakan sesuai dengan hasil yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita upayakan. Jadi nggak langsung cetek bisa gitu, ya nggak seperti itu. Saya sendiri kan harus mengalami beberapa tahun pembelajaran itu. Jadi gitu, dan juga setiap individunya juga berbeda prosesnya. Nah dari perbedaan itu kita bisa saling memahami dan saling menghargai satu sama lain terkait proses setiap individunya. Kayak gitu Pak. Menurut saya. Jadi memungkinkan sekali untuk bisa dilihat tergantung upaya sendiri gitu. Bentuk upayanya seperti apa? Nah kalau untuk metode kan kita nanti jelaskan nanti terkait metode. Jadi apa yang saya lakukan sendiri itu sebetulnya salah satu metode, bukan satu-satunya metode. Jadi salah satu metode yang mungkin kalau toh itu bisa dirasakan teman-teman itu membawa kebermanfaatan dan dirasakan membawa dampak positif terhadap teman-teman, monggo silakan dilakukan. Kalau toh pun tidak, kita tetap jadi satu saudara kan gitu. Poinnya sebetulnya apa yang saya harapkan itu kita tetap menjalin silaturahmi walaupun dengan berbeda cara ataupun metode gitu. Jadi jangan sampai kita terkotak-kotak lagi dengan perbedaan-perbedaan metode. Gitu Pak, menurut saya. Ya, silakan. Terima kasih. Oke, saya pun terima kasih.